Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 462, Saingan Maha Kuasa dalam Cinta. Matius tidak hanya menyingkap kebutaan Yordan, ia bahkan menuduhnya secara terbuka sebagai orang yang tidak berdaya. Sungguh hina. Bagi seorang pria, dipermalukan seperti ini bahkan lebih buruk daripada disebut orang buta. Clarice Howard dan banyak gadis dari keluarga besar menutup mulut mereka dan tertawa. Yang lain mempercayai pernyataan Matthew dan mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Apakah Jordan benar-benar impoten? Aku tidak menyangka pria ini begitu tidak berguna. Saya merasa sangat sedih untuk Lauren. Sebagai seorang wanita, dia tidak dapat menemukan kebahagiaan dalam kehidupan pernikahannya. Sungguh sia-sia. Sungguh sia-sia. Seorang wanita dengan paras bak dewi dan tubuh seperti Lauren menikah dengan seorang pria impoten. Kenapa dia tidak menikah denganku? Aku pasti bisa membuatnya 100 kali lebih bahagia. Jordan sangat marah ketika mendengar komentar-komentar menghina dari tamu-tamu lainnya. Tidak ada yang bereaksi banyak ketika kebutaan Jordan terungkap. Mereka semua hanya merasa kasihan padanya. Namun, tidak ada seorang pun yang menunjukkan simpati atas dugaan impotensinya. Sebaliknya, mereka penuh dengan ejekan dan kebencian yang tak ada habisnya. Dia punya istri yang cantik, tapi dia tidak bisa memuaskannya. Apa hak pria seperti dia untuk menjadi suami Lauren? Jordan sangat marah. Si brengsek Matthew itu berani mempermalukannya di depan umum. Karena Jordan berpura-pura buta, dia tidak bisa menghajar Matthew begitu saja. Dia bahkan tidak boleh tahu di mana Matthew berdiri. Oleh karena itu, Jordan melambaikan tangan ke arah Matthew dan berkata, "Tuan Manning, kemarilah." "Ada apa?" Matthew melangkah maju. Memukul. Jordan menamparkan Matthew. Kacamata Matthew jatuh ke tanah. Matthew sangat lemah dan kurus, dan dia hampir jatuh ke lantai. "Tuan Manning, apakah Anda merasakan kekuatan seorang pria sejati?" Bajingan ini berani menghina Jordan dengan mengatakan bahwa dia bukan laki-laki. Dia hanya minta dipukul. Marisa langsung berdiri dan berteriak pada Jordan, "Jordan, siapa yang mengizinkanmu memukulnya? Ini pesta ulang tahun kakekmu. Matthew adalah tamu keluarga Howard. Apa kau tidak tahu cara bersikap yang benar? Minta maaf padanya sekarang." Jordan sangat marah dan membalas, "Ibu, kamu ibu mertuaku dan aku menantumu. Kamu dengar apa yang dikatakan Matthew tadi? Dia memfitnah menantumu sendiri. Bukannya membantuku, kamu malah membelanya. Apa kamu masih pantas menjadi ibu mertuaku?" Jordan menanyai Marisa, menuduh. Dia tidak melakukan tugasnya sebagai ibu mertua. Para tamu saat ini semuanya berasal dari kalangan atas dan tahu apa yang benar dan salah. Mereka tidak akan secara membabi buta memihak keluarga Howard. Tanpa diduga, Marisa mendengus. "Fitnah. Hehe, mana aku tahu kalau Matthew memfitnahmu. Mungkin saja dia berkata jujur. Aku memang ibu mertuamu, tapi jangan harap aku akan membelamu dalam hal seperti itu. Aku tidak bisa membuktikan apa yang kau katakan itu benar atau tidak." "Anda." Jordan terdiam mendengar perkataan Marisa. Jika saja dia tahu malam itu. Clarice berkata sambil tersenyum, "Benar sekali, Jordan. Ibu tidak bisa membelamu dalam hal-hal seperti itu. Lauren adalah satu-satunya yang bisa membuktikan klaimmu. Tidak ada gunanya menyalahkan ibu." Pada saat ini, Lauren akhirnya berdiri. Dia tampak sedikit malu, tetapi dia masih mengumpulkan keberaniannya dan berkata kepada Matthew. "Matthew, kamu tidak tahu apa yang kamu katakan. Biar ku beritahu, suamiku. Dia sangat tangguh." Jordan sedikit malu dengan kata sangat. Mendengar pujian Lauren, para wanita yang mengejek Jordan kembali menatapnya. Namun, tatapan mereka tak lagi mengejek dan meremehkan. Sebaliknya, mereka dipenuhi rasa iri. Beberapa wanita bahkan meneteskan air liur. Caiden sangat tidak senang saat mendengar ini. Dia menghabiskan minumannya dalam sekali teguk. "Sialan. Kenapa semua wanita yang aku suka selalu diperalat Jordan sebelumnya? Hailey dulu seperti itu, dan sekarang Lauren juga sama." Caiden benci karena Lauren sudah menjadi wanita Jordan. Dia selalu berakhir dengan mengambil sisa-sisa milik Jordan. Matthew masih muda dan belum pernah menjalin hubungan sebelumnya. Karena itu, pandangannya tentang cinta lebih naif dan keras kepala. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meraih tangan Lauren dan berkata dengan gelisah, "Lauren, jangan bersama pria buta ini. Aku menyukaimu sejak pertama kali aku melihatmu. Aku tidak akan menikahi siapapun kecuali Anda." Lauren buru-buru mencoba menolaknya. "Matthew, lepaskan. Jangan seperti ini." Bahkan Marisa merasa ada yang salah saat melihat Matthew memegang tangan Lauren. "Nak, kami bisa mengerti kalau kamu suka Lauren, tapi kamu tidak bisa melakukan ini." Pada saat ini, Marisa juga secara mental mencoret Matthew dari daftar calon menantunya. Dia terlalu muda dan belum dewasa. Jordan sangat cemas.
Dia melihat Matthew memegang tangan Lauren dengan jelas, tetapi dia tidak bisa mengulurkan tangan untuk memisahkan mereka. Karena dia buta, dia seharusnya tidak bisa melihat apa yang sedang terjadi. Sekalipun dia tahu, mustahil baginya untuk mengetahui dengan tepat di mana tangan mereka berada. Mengerikan. Jordan tidak ingin tangan menjijikkan milik pria lain bersentuhan dengan istrinya. Pada saat itu, Jordan tiba-tiba merasakan benda putih berputar ke arahnya. Jordan sedikit panik. Ia mengira benda itu ditujukan kepadanya. Ia masih ragu apakah ia harus berpura-pura tidak melihatnya atau menghindarinya tepat waktu. Tanpa diduga, benda itu mengenai punggung tangan Matthew. Aduh! Matthew menjerit kesakitan. Sendok itu menghantam tangan Matthew, memaksanya melepaskan Lauren. Pada saat ini, suara seorang pemuda terdengar dari arah barat laut. Kau terlalu percaya diri. Berdirilah. Puncak kepalamu bahkan tidak mencapai hidung Nona Lauren. Apakah kau layak menyukai Nona Lauren? Tangan Matthew membengkak. Dia berteriak marah, siapa? Siapa yang melempar sendok ini padaku? Pada saat ini, seorang pria dengan sosok baru berdiri. Aku. Siapa kamu? Tanya Matthew. Henry Zeller dari Orlando. Jordan tak kuasa menahan diri untuk meliriknya. Orang ini adalah kandidat dari Orlando, orang yang dikenal sebagai si jenius serba bisa. Dari fakta bahwa ia dapat dengan tepat melemparkan sendok tepat ke tangan Matthew dari jarak yang sangat jauh, orang ini tampaknya cukup cakap. Marissa takut Matthew dan Henry akan bertengkar dan buru-buru berkata, Henry, sudah waktunya untuk pertunjukanmu. Kemarilah. Matthew, kembalilah ke tempat dudukmu dan beristirahat. Dengan kata-kata itu, Henry berjalan dengan percaya diri dan membungkuk hormat kepada Martin. Martin tersenyum dan mengangguk padanya. Henry Zeller, apa yang kamu kuasai? Henry tersenyum. Tuan Howitzer, Anda seharusnya bertanya apa yang tidak saya kuasai. Tidak ada yang tidak dapat saya lakukan.